Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam channel Tabrani Education. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial PLSM dengan Smart PLS 4 Full Refresh Year, teman-teman. Nah, ini merupakan buku HER yang saya gunakan dalam tutorial ini. Yang pertama tahun 2019 dan 2022. Ini buku yang tahun 2019 dan ini yang 2022 ya, teman-teman. Dalam tutorial ini saya terdapat dua variabel X, yaitu kepuasan konsumen dan kualitas pelayanan, dan satu variabel Y, yaitu loyalitas konsumen. Oke, langsung saja. Saya beri nama Smart PLS 4. Import data file. Ini datanya. Import. Kemudian create model. PLSM saya buat model. Kemudian save. Oke. Nah, kepuasan konsumen ada 5 indikator. Kualitas pelayanan ada 5 indikator. Kemudian loyalitas konsumen ada 4 indikator. Saya rapikan terlebih dahulu. Nah, ini dia. Nah, step pertama yaitu kita pilih PLS algorithm, kemudian start calculation. Nah, ini adalah nilai loading factor. Nah, dalam buku HER, ini dia teman-teman. Nah, untuk menguji validitas konvergen dapat melihat nilai loading factor dan nilai AV. Nilai loading factor lebih besar sama dengan 0,70 dan nilai AV lebih besar 0,5. Akan tetapi, nilai loading factor lebih besar sama dengan 0,40 itu masih diterima ya teman-teman. Oke. Ini nilai auto loading atau loading factor, kemudian ini nilai AV-nya. Dan ini yang sudah saya buat penjelasan teman-teman. Semua indikator tiap-tiap variabel mempunyai nilai loading factor lebih besar sama dengan 0,70 dan nilai AV lebih besar 0,50 sehingga validitas konvergen sudah terpenuhi. Yang kedua yaitu validitas diskriminan. Dalam buku HER, validitas diskriminan itu menyarankan menggunakan nilai HTMT dengan ketentuan ambang batas 0,90 untuk konstruk ataupun variabel yang secara konseptual itu hampir serupa, misal seperti variabel kualitas pelayanan dengan kualitas produk. Nah, sedangkan apabila variabel yang secara konseptual itu berbeda, maka nilai ambang batasnya yaitu 0,85, teman-teman. Nah, kita cek diskriminan validity, ini dia HTMT. Ini dia penjelasannya. Nilai HTMT-nya itu lebih kecil sama dengan 0,85 sehingga validitas diskriminan sudah terpenuhi. Kemudian uji reliabilitas di konstruk reliability, Chrombat alpha dan composite reliability yang row_c yang kita gunakan. Nah, teorinya, nah ini dia. Nilai Chrombat alpha dan nilai composite reliability harus lebih besar sama dengan 0,70 dan tidak boleh ada yang melebihi 0,90. Itu teorinya, teman-teman. Dalam buku HER ya, teman-teman. Kemudian kita cek. Nah, dalam tutorial saya di sini nilai Chrombat alpha dan composite reliability lebih besar sama dengan 0,70 dan tidak ada yang melebihi 0,95, teman-teman. Sehingga semua variabel sudah reliable. Kemudian kita masuk ke ini inner model, teman-teman ya. Di atas outer model, ini inner model. Nah, kita masuk ke inner model ataupun model struktural, yaitu hasil uji PET koefisien dan hipotesis. Nah, ini kita back. Kita ini ke belakang. Kemudian bootstrapping. Nah, di sini ada two-tail dan one-tail. Di sini saya pilih yang two-tail, kemudian start calculation. PET koefisien. Nah, teorinya seperti ini, teman-teman. Nah, yang umum digunakan kan taraf signifikan itu 5%. Nah, jika menggunakan hipotesis dua arah ataupun two-tail, nah maka ketika di taraf signifikan 5%, nilai T statistik dibandingkan dengan 1,96. Kalau yang satu arah, nah ataupun one-tail,
T statistik itu dibandingkan dengan 1,65 teman-teman ya. Nah, karena saya di sini menggunakan hipotesis dua arah ataupun total, maka 1,96. Di sini nilai koefisien di sini sama-sama positif. Kepuasan konsumen dan kualitas pelayanan, nilai koefisiennya positif terhadap loyalitas konsumen. Artinya, ketika kepuasan konsumen meningkat, maka loyalitas juga akan meningkat. Kemudian ketika kualitas pelayanan meningkat, maka loyalitas juga akan meningkat. Itu karena positif teman-teman ya, hubungannya searah. Nah, nilai T statistiknya yaitu baik variabel kualitas kepuasan konsumen maupun kualitas pelayanan. Nilai T statistik itu lebih besar dari 1,96 dan nilai p-value-nya lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis diterima, yang mana kepuasan konsumen berpengaruh terhadap loyalitas konsumen, kualitas pelayanan berpengaruh terhadap loyalitas konsumen. Kemudian tahap selanjutnya yaitu R-square. R-square adanya di PLS algoritma yang tadi. Ini dia R-square. Ini dia teman-teman. Teorinya ini dia. R-square. Nah, ini dia teman-teman ya. Nilai R-square variabel loyalitas yaitu 0,507 ataupun 50,7%. Artinya variabel kepuasan konsumen dan kualitas pelayanan mampu menjelaskan variabel loyalitas konsumen sebesar 50,7% yang mengidentifikasikan bahwa model berada pada kategori model yang moderat, teman-teman ya. Ini dia model moderat. Nah, kemudian selanjutnya yaitu F-square. Nah, F-square di sini bukan untuk melihat besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y, teman-teman ya. Tetapi lebih kepada besar ataupun kecilnya kontribusi variabel X dalam meningkatkan nilai R-square. Itu berbeda ya, teman-teman. Jadi, bahkan di video saya sebelumnya, saya juga membahas F-square itu besar kecilnya pengaruh variabel X terhadap Y. Ternyata ketika saya membaca referensi Hare, tidak demikian, teman-teman ya. Bahwasanya F-square itu untuk melihat singkatnya kontribusi ataupun sumbangsih variabel X dalam meningkatkan nilai R-square. Jadi kontribusi ataupun sumbangsih variabel X dalam meningkatkan R-square yaitu berada pada kategori pengaruh yang kecil, besar ataupun sedang. Artinya pengaruh di sini pengaruh dalam meningkatkan R-square. Ini sangat jelas penjelasannya dalam buku Hare 2019 halaman 780. Kita cek. Ini dia efek ses, teman-teman ya. Nah, ini dia teman-teman. Jadi bukan untuk melihat besar kecilnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y, akan tetapi lebih kepada besar kecilnya pengaruh yang diberikan ataupun kontribusi ataupun sumbangsih yang diberikan variabel X dalam meningkatkan nilai R-square. Yaitu lebih ke situ ya efek sesnya. Oke, kemudian ini nilai F-square-nya. Dan ini teorinya. Apabila nilai F-square lebih kecil 0,02 berarti tidak memiliki efek. 0,02 efek kecil, 0,15 sedang, dan 0,35 besar. Apabila teman-teman menggunakan variabel moderasi ataupun moderator, pasti ada variabel interaksi. Nah, nilai F-square untuk interaksi dia berbeda, teman-teman. Ini dia ketentuannya. Oke, ini dia penjelasannya. F-square. Ini dia. Nah, nilai F-square kepuasan konsumen yaitu 0,174 yang mengidentifikasikan bahwa kontribusi variabel kepuasan konsumen dalam perubahan nilai R-square ataupun dalam meningkatkan nilai R-square berada pada kategori pengaruh yang sedang dalam meningkatkan nilai R-square, teman-teman ya. Sedangkan kualitas pelayanan, nilai F-square-nya 0,210 ataupun 0,210 yang mengidentifikasikan bahwa kontribusi variabel kualitas pelayanan dalam perubahan nilai R-square berada pada kategori pengaruh yang sedang dalam meningkatkan nilai R-square. Artinya,
baik variabel kepuasan konsumen maupun kualitas pelayanan, sumbangsih ataupun kontribusinya dalam meningkatkan nilai R-square itu berada pada kategori pengaruh yang sedang. Kemudian Q-square, teman-teman. Nah, Q-square di sini, ini dia teorinya. Di sini, jadi kita bisa memilih, teman-teman ya, bisa menggunakan opsi blindfolding, ataupun kita bisa menggunakan predict relevan, teman-teman. Nah, yang pertama kita gunakan blindfolding, calculate, blindfolding, kemudian start calculation. Nah, ini dia, 0,342. 0,342. Lebih besar daripada 0. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel kepuasan konsumen dan kualitas pelayanan baik atau sesuai sebagai variabel penjelas yang mampu memprediksi variabel loyalitas konsumen. Nah, akan tetapi jika kita menggunakan PLS Predict, nah ini hasilnya. Jadi kita bisa memilih, teman-teman ya. PLS Predict. Ini dia. Ini output aslinya. Kemudian ini yang sudah saya rapikan. Ini sudah, jadi yang dibandingkan ini dia dibandingkan. Nah, ini dia teorinya. Nah, ini dia teorinya, teman-teman ya. Jadi mengharuskan, nah, nilai PLS harus lebih kecil dibanding, contoh kalau di sini, PLS-SEM harus lebih PLS-SEM RMSE harus lebih kecil daripada RMSE. Begitu juga yang PLS-MAE MAE harus lebih kecil daripada LM-MAE, teman-teman ya. Nah, di sini kalau kita lihat yang pertama, nilai Q-square masing-masing indikator lebih besar daripada 0. Nah, kemudian yang PLS SEM SME, nah ini dia teman-teman ya, 0,711 lebih kecil. Ini lebih kecil, lebih kecil. Nah, LK4 lebih besar, 0,65 lebih besar daripada 0,621. Begitu juga yang ini teman-teman ya. Nah, 495 lebih kecil daripada 0,59, lebih kecil, dan yang terakhir lebih besar, 0,435 lebih besar daripada 0,407. Nah, kemudian kita cek teorinya, teman-teman. Nah, semua nilai PLSM RSME atau PLSM-MAE lebih kecil. Ini semua. Kalau ini mayoritas. Nah, sedangkan dalam kasus toleransi ini berarti kan ada dua yang tidak memenuhi kriteria. Satu di PLSM RMSE dan satu lagi di MAE, teman-teman ya. Berarti, nah, mayoritas, teman-teman. Sehingga mayoritas nilai PLSM RMSE atau PLSM MAE lebih kecil daripada LMRMSE atau LM-MAE. Hal tersebut menandakan bahwa model memiliki daya prediksi yang sedang. Nah, itu kalau pakai nilai PLS Predict, teman-teman ya. Jadi agak lebih panjang cara membacanya, teman-teman. Nah, kemudian dalam buku HER, teman-teman, ada opsi terakhir. Jika memungkinkan, lakukan perbandingan model. Jadi, dalam buku HER itu misalnya kita membuat beberapa model, kemudian kita bandingkan untuk menentukan model mana yang paling cocok. Apakah model yang sudah kita buat di awal lebih cocok dengan data, adapun model alternatif lain. Nah, ini dia. Nanti dia menggunakan nilai big, teman-teman. Mengharuskan nilai big yang paling kecil. Kemudian, kita menghitung bobot Akaike dan kita pilih nilai bobot Akaike yang paling besar. Nah, ini rumusnya. Nah, tetapi ini tidak wajib ya, teman-teman. Jika memungkinkan. Nah, itu bahasa dalam buku HER. Kemudian di sini saya tetap melakukan percobaan. Saya membandingkan 3 model. Nah, model pertama ini yaitu model yang saya lakukan, model awal. Kemudian model 2 ini dan model 3 ini model alternatif yang saya lakukan. Kita coba lakukan. Kita coba cek, teman-teman ya. Nah, ini dia. Model 1. Nilai big ini di model 1. Nah, ini di PLSM di ini dia, model selection. Nilai bignya min 26678. Min 26678 itu di model 1.
Kemudian ini model 1 ya teman-teman. Kemudian saya save. Ini saya beri rename model 1. Kemudian ini saya buat model 2. Copy paste model 3. Nah, model 2-nya. Model 2 KP KKLK. KP KKLK. Oke. Jadi seperti ini. Ini hapus. Nah, ini dia. Model 2 KP KKLK. Nah, kemudian kita cek nilai bit-nya. Nilai bit model selection. Nilai bit yang kita fokus di LK-nya teman-teman ya. Min 21608. LK min 21608. Min 21,608. Ini di model 2. KP KKLK. Oh, terbalik teman-teman. Sorry. Kakak yang di tengah teman-teman. Ini dia yang betul. KP KKLK. Nah, ini dia. KP KKLK. KP KKLK. Oke, sudah benar. Nilai bitnya 22,577. Min 22,577. Kemudian ini saya simpan. Kemudian model 3. Model 3-nya. Oke, model 3 kakak yang di tengah, kakak tetap di tengah. Kemudian tarik. Nah, seperti ini. Kemudian kita cek nilai bit-nya. Nilai bit kakak min 24,185. Min 24,185. Oke, ini dia. Nah, kemudian bobot Akaiko ini harus dihitung teman-teman ya. Nah, rumusnya ini dia. Kemudian ini sudah saya buat. Nah, yang pertama kita masukkan dulu nilai bitnya. Ini saya hapus dulu ini nilai bitnya. Nah, ini saya hapus dulu. Oke. Tahap pertama dari ketiga nilai bit ini kita cari dulu yang paling kecil. Oke, teman-teman. Kenapa yang paling kecil? Ini dia rumusnya. Delta bit. Bit dikurang bit min. Bit paling kecil sama dengan min. Nah, ini dia. Yang paling kecil berarti min 26 di model 1, teman-teman ya. Kemudian untuk model 1 ini dikurang ini. Kemudian di model 2 ini bit nomor 2 dikurang paling kecil. Kemudian model 3 dikurang paling kecil. Nah, ini dia. Sudah. Kemudian XP min 0,5 dikali bit. Nah, ini dia. Sama dengan XP min 0,5 dikali nilai delta, teman-teman. Ini nilai delta. Nah, berarti XP min 0,5 dikali G2. G2 ini dia, delta ini dia. Ini tinggal ditarik. Nah,
Oke. Kemudian yang XP ini kita jumlahkan. Nah, ini jumlahnya. Ini mau kita buat 3 angka belakang koma juga boleh. Nah, kemudian kita hitung bobot AKIK-nya, teman-teman. Nah, ini dia rumus bobot AKIK-nya. XP yang pertama dibagi dengan jumlah daripada XP semuanya, sama dengan XP yang pertama ya dibagi jumlah ini. Oh, bukan. Kita cek. Iya, betul. XP sama dengan ini dibagi ini, kemudian kali 100. Nah, ini dia. 70,61. Ataupun langsung saja gini bisa juga. Nanti persennya nyusul. Ini dibagi ini. Kemudian ini dibagi ini. Kemudian model 3 dibagi jumlah. Kemudian kita persenkan. Nah, ini dia. Bobot AKIK-nya yang model 1 70,61, model 2 9,09, model 3 20,30. Nah, ini dia teman-teman ya. Nah, berdasarkan uji perbandingan model, nilai big yang paling kecil yaitu model pertama. Model pertama di sini berarti memang model dasar yang saya lakukan tadi ya teman-teman. Kemudian bobot AKIK yang paling besar juga berada pada model pertama teman-teman. Nah, ini dia. Berarti ini yang paling sesuai dengan data ya teman-teman. Berarti dibandingkan model kedua dan ketiga, model pertama lebih cocok teman-teman. Nah, akan tapi dalam buku HER juga disarankan untuk melihat nilai PLS predik. Nah, nilai PLS predik teman-teman. Nilai PLS predik ini dia. Nah, PLS predik yang pertama model 1 ini yang pertama tadi di sini ya teman-teman. Nah, ini dia. Karena model dasarnya. Kemudian tinggal kita cari yang model 2. Ini saya save dulu model 2. PLS predik model 2. Ini dia PLS predik model 2. Kita fokus di LK-nya. Di LK ya teman-teman. Kemudian model 3. PLS predik model 3. Kita fokus di LK-nya saja. Oke. Nah, ini dia. Dari kesimpulan di sini, pada model 1 terdapat 2 yang tidak memenuhi syarat, teman-teman. Oke. Pada model 2 terdapat 3. Ini ada 3 merahnya. Dan di model 3 terdapat 2 yang tidak memenuhi syarat. Kesimpulannya, hasil PLS predik model pertama dan model 3 itu sama. Sama-sama terdapat 2 yang tidak memenuhi kriteria. Akan tetapi, nah, pada model 3 selisihnya lebih besar, teman-teman. Di sini ini ada saya buat. Ini dia. Nah, pada model 1 yang tidak memenuhi syarat berarti kan sama-sama LK4, ini dia. Nah, tetapi coba kita cek selisihnya. Pada model 1 ini dikurang daripada ini. Kita cek seberapa besar selisihnya. Ini dikurang daripada ini. Kemudian tinggal kita tarik. Lebih besar selisih yang model 2 ya teman-teman. Model 3. Model 1 selisihnya 0,014 dan 0,028. Sedangkan di model 3 selisihnya 0,035 dan 0,072. Lebih besar selisihnya. Nah, berdasarkan hal tersebut dan ataupun berdasarkan pengujian perbandingan model, sehingga dapat disimpulkan bahwa model 1 lebih baik daripada model 3. Nah, agak panjang ya prosesnya teman-teman. Nah, tapi seperti itulah teorinya. Nah, tetapi yang harus diingat, uji perbandingan model ini bukan suatu kewajiban. Jika memungkinkan, lakukan perbandingan model ya teman-teman. Nah, seperti inilah tutorial PLSM menggunakan full referensi HER teman-teman ya. Kalau teman-teman ingin
mengutip referensi Her, ini daftar pustakanya. Untuk body note-nya, untuk halamannya, ini sudah saya tampilkan tadi ya, ini dia teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.